Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil sekali lagi ingin datang melawat saudara-saudara sekalian, mengunjungi saudara sekalian, memberikan berita pengharapan dari firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, membawa semua saudara kami yang sekarang sedang terkurung di rumah, yang keluar pun terbatas. Kami bawa dalam tangan Tuhan supaya kami menyadari bahwa ketika kami sendirian, kami terkurung, kami percaya di sana ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Angkat hati kami, buat mata kami memandang ke masa depan yang lebih baik lewat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dari Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang kelima. 1 Timotius 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Haleluya. Kita tidak bicara di sini tentang seorang janda. Konteksnya memang demikian. Pesan Paulus kepada Timotius yang masih muda itu bagaimana cara memperlakukan orang. Tetapi yang saya maksudkan ialah ada dua kata penting di sini. Orang yang diperhatikan Tuhan ialah orang yang dikatakan di sini ditinggalkan seorang diri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa, para jemaat sekalian yang saya kasih, mari kita menyadari keadaan kita sekarang. Kita seperti terkurung seorang diri. Bila ada anggota keluarga kita yang sakit, misalnya kalau katakanlah batuk pilek,
dia harus tidur sendiri. Sedemikian rupa kondisi sekarang, sehingga membuat kita memang suka tidak suka merasa seorang diri, terisolasi. Mari dengar firman Tuhan hari ini. Malam ini saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, janji firman Tuhan bahwa orang seperti inilah, seperti kita sekarang rata-rata, termasuk saya juga. Karena umur saya sudah tua, sudah 66 tahun, maka kita diperhatikan khusus oleh Tuhan. Haleluya. Saya sangat senang dengan berita ini. Kalau kita merasa seorang diri, apalagi saudara sekalian, saya merasa hati saya itu sedemikian rupa. Ada orang yang berjalan kaki katanya di pulau tertentu, berjalan kaki sampai 4 hari, 4 malam jalan kaki. Oleh karena sudah tidak ada uang untuk pulang, sedangkan dia baru kena PHK. Keluarganya ada di kota yang jauh. Itu tadi, jalan kaki sampai 4 hari 4 malam. Mengapa dia begitu? Dia merasa dirinya seorang diri sekarang. Tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa tolong. Maka dia pergi berjalan kaki. Sedangkan di pulau itu semua jenis kendaraan ada. Tetapi karena tidak punya cukup uang, saya merasa tentu tidak sedikit di antara kita yang mengalami hal yang sama. Kondisi merasa kita sebatang kara, sendirian. Tetapi percayalah janji Tuhan di sini. Kita mendapat perhatian khusus daripada Tuhan. Di sini mau bicara tentang seorang janda yang tidak punya siapa-siapa. Dia bergantung kepada Tuhan. Saya mengajak semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, mulai hari ini mari kita percaya ada Tuhan Yesus bersama dengan kita masing-masing. Walaupun kita merasa seorang diri dan mungkin benar-benar sebatang kara. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingat istilah dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan tentang itu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilemparkan ke dalam dapur perapian itu. Pada waktu itu mereka tidak ada siapa-siapa. Tapi setelah mereka masuk ke dalam dapur perapian, saudara sekalian, ada orang keempat. Di nyanyian gospel sampai dibuat itu fourth man. Ya. Apa artinya? Bila engkau merasa sebatang kara seorang diri sekarang, di sana ada orang kedua, namanya Yesus bersama dengan saudara sekalian. Bila engkau berdua mungkin dengan istrimu, dengan suamimu, merasa terkurung sekarang, tidak bisa buat apa-apa. Bila engkau percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, di sana ada orang ketiga, namanya Yesus yang bersama dengan saudara. Ia berkuasa untuk menolong saudara sekalian, memberi jalan keluar dari masalah ini. Bila engkau bertiga, suami, istri, dan seorang anak yang tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Bila engkau beriman kepada Allah Bapa yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang disembah oleh kita sekarang ini namanya Yesus, maka di sana ada orang keempat namanya Yesus yang menyertai kita. Oleh karena itu, sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, tidak boleh ada orang yang putus asa, tidak boleh ada orang yang merasa ditinggal sendirian. Di sana ada Yesus bersama dengan saudara. Berikutnya, kalau kita benar beriman kepada Yesus,
Kita buat apa saudara sekalian? Ya. Menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Seharusnya sesudah kita mengalami masalah virus ini saudara sekalian, saya minta dalam nama Yesus supaya kita tidak pernah merasa kesepian dan sendirian. Perbanyaklah doa kita, carilah Tuhan, lebih berharap lagi kepada Tuhan. Apa katanya? Siang dan malam. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya, belum pernah seperti ini sekarang, di mana gitar selalu ada di kamar saya sekarang, karena saya bekerja di rumah. Sudah bisa saksikan, ini komputer tempat saya bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tandanya kita berharap kepada Tuhan. Tandanya apa? Tadi berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, apa? Siang dan malam. Itulah yang melepaskan kita dari rasa putus asa, dari rasa kecewa, dari rasa tidak punya harapan hidup. Bersama dengan Yesus yang selalu mendampingi kita, kita akan menjadi orang yang tekun berdoa, dan melalui jawaban doa kita, kita mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya bila di antara jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada di antara para pemirsa yang merasa sendirian, yang tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Kami punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin lagi membaca firman-Mu, lebih rajin lagi mengikuti program seperti ini, supaya kami dikuatkan, dan lebih rajin lagi duduk di ujung kaki Yesus, mendengarkan suara-Mu dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.